Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Ranatiansyah dengan NIM 23050941 dari kelas BM 2305B, kelas 3 Raksa. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenal metode design thinking. Metode design thinking yaitu metodologi inovatif yang mengubah cara kita memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang bermakna bagi pengguna. Selanjutnya, mengapa design thinking penting di era modern? Yaitu di era modern digital yang bergerak cepat, perusahaan menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan inovatif. Design thinking menawarkan kerangka kerja sistematis untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, bukan hanya mengandalkan asumsi. Metode ini telah terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan, mempercepat inovasi, dan menciptakan produk yang benar-benar relevan dengan pasar. Organisasi terkemuka seperti Apple, Google, dan IDEO menggunakan prinsip ini untuk memimpin transformasi industri dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Yang pertama ada inovasi terstruktur, yaitu proses sistematis untuk menghasilkan ide-ide berkualitas tinggi. Yang kedua, fokus pengguna, yaitu memahami kebutuhan sejati, bukan asumsi tentang pengguna. Yang ketiga, ada kolaborasi tim, yaitu melibatkan perspektif beragam untuk solusi komprehensif. Selanjutnya, tahap pertama yaitu empathize. Empathize yaitu menyelami dunia pengguna Anda. Pengertian empathize. Empathize yaitu tahap pertama design thinking adalah memahami kebutuhan, perasaan, dan motivasi pengguna secara otentik. Ini bukan sekedar mengumpulkan data demografis, tetapi menggali cerita di balik pelaku pengguna dan mengidentifikasi pain point yang mereka alami setiap hari. Selanjutnya, studi kasus empathize, contoh nyata dari pengguna. Contoh platform pengembangan digital untuk lansia. Sebuah bank besar ingin meningkatkan adopsi aplikasi mobile mereka. Daripada membuat interface yang semakin kompleks, tim design thinking melakukan wawancara mendalam dengan pengguna lansia. Yaitu yang pertama, temuan penting. Lansia tidak takut teknologi, tetapi mereka mengkhawatirkan keamanan, takut membuat kesalahan, dan membuat navigasi yang intuitif. Mereka juga lebih nyaman dengan dukungan personal. Selanjutnya hasil, yaitu aplikasi baru dirancang dengan teks lebih besar, navigasi sederhana, fitur verifikasi berlapis, dan chatbot dengan bahasa ramah yang menyerupai percakapan dengan teller. Adopsi meningkat 300% dalam 6 bulan pertama. Yang pertama ada insight utama, yaitu kemudahan dan kepercayaan lebih penting daripada fitur canggih. Yang kedua ada inovasi, yaitu desain yang memprioritaskan kejelasan dan dukungan personal. Yang ketiga yaitu dampak peningkatan signifikan dalam kepuasan dan retensi pengguna lansia. Selanjutnya tahap kedua yaitu define. Define yaitu merumuskan masalah inti yang perlu diselesaikan. Dari empati menuju clarity. Setelah memahami pengguna, tahap define mengubah insight menjadi pernyataan masalah yang jelas dan terukur. Ini adalah jembatan kritis antara pemahaman dan solusi, memastikan tim bekerja pada masalah yang tepat, bukan simptom permukaan. Tujuan define yang pertama, synthesis insight.
yaitu menganalisis data dari tahap empathize dan mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul berulang kali dari berbagai pengguna. Yang kedua, merumuskan masalah dalam perspektif pengguna bukan organisasi. Contoh, pengguna membutuhkan cara yang lebih cepat untuk menemukan produk yang tepat. Bukan, kami perlu meningkatkan traffic website. Selanjutnya yang ketiga ada how might we, yaitu mengubah masalah menjadi pertanyaan inovatif. Bagaimana cara kami membuat proses pencarian produk menjadi lebih intuitif dan menyenangkan? Nah, selanjutnya di sini tahap 3 yaitu ide yaitu membuka kotak Pandora ide solusi kreatif. Dari ideat ini menghasilkan banyak ide. Nah, tahap ideat adalah tempat kreativitas meledak. Tim bekerja bersama untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa penilaian awal. Tujuannya adalah kuantitas bukan kualitas. Setiap ide sekecil apapun dapat menginspirasi ide yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada tahap 4, prototype, mewujudkan ide menjadi bentuk konkret. Dari ide abstrak ke bentuk nyata, prototype adalah representasi fisik atau digital dari ide. Ini tidak harus sempurna atau finishing. Tujuannya adalah untuk membuat ide cukup nyata sehingga dapat diuji dan diperbaiki. Prototype juga membantu tim dan pengguna memvisualisasikan solusi. Jenis prototype yang pertama sketsa, yaitu gambar cepat dan sederhana. Yang kedua ada wireframe, struktur layout dan fungsionalitas dasar. Yang ketiga ada mockup, yaitu representasi visual statis dari desain. Yang keempat prototype interaktif, yaitu simulasi fungsionalitas mendekati produk akhir. Filosofi prototype dalam design thinking yaitu gagal lebih cepat, belajar lebih banyak. Prototipe memungkinkan eksperimen cepat dan pembelajaran interaktif dengan investasi minimal. Selanjutnya tahap 5 yaitu tes, menguji solusi bersama pengguna sebenarnya. Mengumpulkan feedback nyata. Tes adalah tahap di mana prototipe dihadapkan kepada pengguna sesungguhnya untuk mendapatkan feedback autentik. Ini bukan sekedar menunjukkan desain dan bertanya, apa pendapatmu, tetapi mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi dan mengidentifikasi apa yang bekerja atau tidak. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan penerapan design thinking. Yang pertama ada manfaat pertama, yaitu solusi yang benar-benar memecahkan masalah pengguna, peningkatan inovasi, kolaborasi lintas fungsi, pengurangan resiko kegagalan produk, dan peningkatan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan implementasi, yaitu memerlukan waktu dan investasi awal, membutuhkan perubahan budaya organisasi, memerlukan komitmen terhadap riset pengguna, dan kesulitan dalam mengubah mindset dari kita tahu yang terbaik menjadi mari kita tanya pengguna. Kunci kesuksesan yang pertama yaitu komitmen kepemimpinan. Dengan dukungan aktif dari manajemen senior untuk alokasi sumber daya dan perubahan. Selanjutnya yang kedua, pelatihan tim yaitu memastikan semua stakeholder memahami metodologi dan perannya dalam proses. Yang ketiga, ada iterasi berkelanjutan, yaitu dengan menerima bahwa kesempurnaan adalah proses, bukan tujuan akhir. Yang terakhir ada yaitu design thinking sebagai katalis inovasi, menutup siklus inovasi. Design thinking bukan hanya metodologi, ini adalah filosofi yang menempatkan manusia di pusat setiap keputusan bisnis. Dengan bergerak melalui 5 tahap empathize, define, ideate, prototype, dan test.
Organisasi menciptakan solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermakna bagi pengguna. Kesuksesan implementasi design thinking terletak pada konsistensi mendengarkan pengguna, keberanian bereksperimen, dan kesediaan untuk belajar dari kegagalan. Dalam dunia yang terus berubah, perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini akan mampu beradaptasi lebih cepat, berinovasi lebih berani, dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. Berikut ada contoh. Yang pertama, berpusat pengguna. Setiap keputusan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perasaan pengguna nyata. Yang kedua, inovasi sistematis, yaitu kreativitas dikombinasikan dengan struktur metodis untuk hasil yang terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, ada kolaborasi kuat. Dengan tim lintas disiplin bekerja sama menciptakan perspektif holistik dan solusi yang lebih kaya. Dan terakhir ada pembelajaran berkelanjutan, yaitu setiap eksperimen, kegagalan, dan kesuksesan membawa pelajaran berharga untuk literasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.